Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran cerita hati mengasah spiritualitas bersama saya Ezrinal Aziz. Kali ini mungkin saya akan nebeng euforia Putri Aryani yang viral dan mungkin fenomenal ya, dan spektakuler ya. Tapi mungkin saya akan mencoba untuk membawakan sebuah perspektif yang lain. Sebelum ke Putri Aryani, saya ingin membahas dulu tentang musik ya. Beberapa waktu yang lalu teman saya mengusulkan pada saya untuk membahas masalah musik ya, dalam Islam. Nah, mungkin beliau pernah sempat mendengar Islam itu mengharamkan musik ya. Bagaimana sebetulnya musik itu dalam Islam? Menurut saya tidak haram, tapi tentu saja saya perlu mencari dalil-dalil. Alhamdulillah saya mendapati fatwa MUI yang mengatakan bahwa musik itu tidak haram sepanjang dia digunakan untuk merupakan ekspresi batin, kesenian, keindahan, sesuatu yang positif. Alhamdulillah MUI membuat fatwa itu. Tapi walaupun demikian, memang ada beberapa kelompok masyarakat ya, misalnya di Iran ya, yang dipimpin kaum mullah itu mengharamkan musik ya. Nah, bukan hanya di negeri Islam ya, di Barat pun suatu masyarakat tertentu ya, namanya suku Amis ya di Jerman ya, itu sangat tradisional, sangat dalam tanda petik kolot ya, ortodok, mengharapkan musik juga. Tapi mereka hidup dengan rukun ya, dengan tradisinya yang masih sederhana, menjaga kesederhanaan, gotong royong. Nah, mereka hidup damai dan dengan dunianya sendiri. Dia tidak terpengaruh dengan dunia modernisasi, dengan teknologi macam-macam, tidak terpengaruh, tetap tradisional dan mereka hidup bahagia. Kalau mau tahu tentang itu, nonton aja film, sudah lama filmnya ya, film Witness yang dibintangi oleh Harrison Ford. Itu ketika itu dia sempat bersembunyi di kelompok masyarakat itu dan bergaul, menyatu dengan masyarakat itu, yang suku Amis itu di Jerman. Itu memperlihatkan bagaimana suku Amis itu yang positif, yang tolong menolong, gotong royong, bikin rumah bersama dan sebagainya. Asik gitu kalau mau ditonton. Jadi itu. Jadi saya juga tidak, kalau suatu masyarakat yang ingin menjaga dirinya, asal mereka ada kesepakatan, kesepahamannya, itu belum tentu sesuatu yang buruk ya. Memang bisa untuk menjaga hal tertentu dia mengharapkan musik misalnya itu. Tapi saya kira suara manusia ini kan musik juga ya. Terus ada satu penelitian yang mengatakan bahwa yang paling indah di dunia ini adalah suara manusia. Meskipun banyak alat-alat musik dibuat ya, ada biola yang demikian indahnya, piano, organ, gitar yang cantik, tapi ternyata yang paling indah, yang paling dinikmati oleh telinga manusia itu adalah suara manusia. Itu yang paling indah. Makanya saya hubungkan juga dengan di Islam itu ya, mengaji itu kan juga menyanyi ya, suara manusia. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, kalau nggak salah ada ayatnya itu, cobalah yang menjadi imam sholat itu sebaiknya yang suaranya indah ya, yang suara indah, bukan tokoh, bukan yang alim dan sebagainya, tapi yang suaranya indah dan bisa diyakini bahwa suara indah itu hadir dari kealiman juga ya. Karena dia merasakan ayat-ayat Quran itu dan menyuarakan ya, itu menjadi indah. Ada spiritual frekuensi
ada frekuensi batin yang menyentuh hati manusia ya. Contoh lain itu Nabi Muhammad selalu meminta agar selalu menikmati azannya Bilal. Sehingga diceritakan kalau Bilal azan itu Nabi pasti sholat di situ. Dan terkenal sekali suara azan Bilal itu membuat orang terenyuh, tersentuh ya. Karena begitu indahnya. Nah, itu artinya ya Islam harusnya tidak anti terhadap musik ya, terhadap suara manusia, suara yang indah itu. Jadi Tuhan itu maha indah dan mencintai keindahan. Kalau kita meniti keindahan, insya Allah kita akan sampai kepada keyakinan keberadaan dan keimanan ya. Karena Tuhan itu maha indah dan mencintai keindahan. Misalnya dari musik ya, suaranya. Kemudian saya ingin bercerita bahwa saya sangat suka nonton. Alasan saya kenapa sangat suka nonton kayak semacam idol itu, Indonesian Idol, American Idol, X Factor, Voice dan sebagainya, itu bagi saya ingin mencari keindahan itu ya. Keindahan dari orang yang belum ternama sehingga ada ketulusan di dalamnya, belum ada komersialisasi dan sebagainya. Dan ternyata keindahan itu dekat dengan penghayatan ya. Jadi bukan teknik yang tinggi, bukan suara yang tidak false dan sebagainya. Pernah saya ingat komentar di Indonesian Idol ya, komentar Indra Lesmana ya, terhadap salah satu peserta Indonesian Idol. Dia bilang, suaramu bagus, nggak false, tekniknya tinggi, tetapi saya tidak mendapatkan groove-nya. Saya tidak mendapatkan keindahan yang menurut saya frekuensi batinnya nggak ada. Hanya benar, canggih, suaranya bagus, tidak fals, tekniknya tinggi, tetapi inner voice-nya, suara batinnya itu tidak muncul karena tidak ada penghayatan di dalamnya. Itu barangkali yang membedakan. Nah, saya ingin kemudian ke fenomena Putri Aryani. Luar biasa. Membuat orang hampir banyak negara yang ditonton oleh orang-orang pencinta musik di berbagai negara. Katanya ada 33 negara. Mereka terpesona. Ada hal yang menarik. Pertama, dia seorang yang masih remaja. Dia mencipta lagu di usia yang sangat muda. Kemudian dia buta juga. Kemudian dia dari negara yang belum dikenal sebagai negara yang menghasil entertainer ya. Kita kalah jauh dibanding Filipina. Filipina udah banyak sekali. Orang sudah banyak kenal. Tapi Indonesia itu orang nggak tahu bahwa ada potensi di situ. Ini yang membuat shock juga. Kemudian dia seorang muslimah dan berjilbab. Ini yang menjadikan fenomenal juga. Ada satu cerita saya lihat di TV, seorang yang masih remaja, dia terkagum-kagum dengan suara Putri Aryani, dan dia terheran-heran, dia seorang muslimah dari pakaiannya itu. Nah, selama ini yang didengar seorang muslim Islam itu sesuatu yang nggak baik ya, selama ini teroris, tukar perang. Kok ternyata tidak seperti itu, di luar bayangannya. Akhirnya sang remaja ini
coba-coba ke toko muslim dan beli jilbab, gimana sih rasanya pakai jilbab itu. Nah dia merasa, kok lebih tenang ya. Ini betul lain ya dakwah dari, ternyata Putri Aryani punya punya sisi dakwah juga ya. Dan akhirnya remaja ini masuk Islam. Ya mudah-mudahan ini benar karena sekarang banyak hoax ya. Dan saya kira mungkin sangat mungkin karena Allah lah yang membalik-balik hati manusia. Kalau ada orang yang mencari kemudian dia mendapatkan suatu titik yang dia temukan, maka kliknya ada suatu yang klik. Itu sangat-sangat sering terjadi. Nah, saya ingin mengatakan dalam konten ini bahwa musik adalah suatu yang suara universal. Oleh karena itu tidak harus dibeda-bedakan, dipisah-pisahkan. Ini musik Islam, saya hanya musik Islam, musik yang bukan Islam bukan punya saya. Saya kira tidak begitu ya. Musik ini mempersatukan kita semua. Ada dalam ayat Al-Quran, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Ada keindahan di sana, ada keindahan di sini. Ada. Sebaiknya kita mengenal semua itu. Dengan musik inilah kita menyatu. Saya mengendorse seperti itu ya. Nah, saya sendiri terus terang menyukai berbagai macam musik, termasuk musik gereja, termasuk saya sangat suka musik Gregorian itu, yang menjadikan lagu pop jadi seperti lagu gereja ya nuansanya, atau memang lagu-lagu gerejani. Saya juga suka gending-gending Jawa yang bagi saya magis sekali. Nah ini ada satu lagi yang menarik dari Putri Aryani ini. Salah satu kontennya di YouTube itu dia memainkan musik gamelan, dan itu membuat para kritisi musik kurios, apa itu, nggak pernah dengar ya musik gamelan itu ya, sesuatu yang unik ya bagi mereka karena belum mendunia ya. Gamelan itu diciptakan oleh raja-raja Jawa zaman dulu ya. Ini fungsi dakwah dari Putri Aryani juga. Gamelan jadi kemudian menjadikan sesuatu yang unik ya bagi pengamat musik. Nah terakhir saya ingin mengatakan bahwa menceritakan ya saya sendiri pengalaman saya sendiri terkait dengan musik ya. Saya suka musik-musik yang mempunyai sisi rohanian, moral, kemudian terutama musik-musik folk ya, musik-musik rakyat ya. Dulu saya dikenalkan oleh sahabat saya Taufik Razén musik-musik Art Garfunkel ya, yang bernada rakyat yang bagi saya nikmat sekali ya, menikmati musik-musik yang mempunyai kiroh spiritual seperti itu. Salah satu lagu yang saya sukai sampai sekarang itu dinyanyikan oleh Don McLean, itu juga penyanyi folk juga, penyanyi rakyat, judulnya Tapestry. Mungkin Anda bisa cari kalau ingin tahu ya, cari aja di YouTube ya, Don McLean Tapestry. Itu saya tonton berkali-kali dan ya, hampir mungkin nggak seperti musik ya, hampir berbisik saja dia berbisik dan bernyanyi dengan gitar tunggal saja, tapi begitu indah bagi saya ya, begitu indahnya sehingga saya hampir setiap mendengarkan itu meneteskan air mata, dan tidak cukup sekali, pasti 2 atau 3 kali saya dengarkan kalau saya mendengar musik. Jadi Don McLean judulnya Tapestry. Demikian saja konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.